Ya begini, bagaimana membedakan ujian, musibah, ataupun bencana? Nah ini juga yang lain kurang lebih bunyinya seperti itu. Bagaimana membedakan itu semua? Karena kok ada orang yang soleh tapi ternyata terkena bencana. Tapi ada orang yang soleh terkena musibah. Gitu. Ada yang jadi yang mana nih? Yang mana ujian, mana musibah, mana cobaan gitu. Mungkin itu pertanyaan, karena itu pertanyaan yang paling umum, Ustaz. Mungkin itu dulu kali ya. Yang pertama. Fadal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab yang ketika dia datang dia tidak hanya menimpa yang zalim-zalim saja, yang baik-baik pun kena juga. Ketika gempa bumi datang, gempa itu tidak menggoncang rumah orang yang sakau, rumah Pak Imam masjid pun goncang juga, rumah ustadz pun terbelah juga. Lalu dosa orang baik itu apa? Orang baik dosanya bukan minum khamar. Orang baik dosanya adalah diam. Dia anggap diam itu selamat. Padahal diam itu kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq adalah syaitan akhras, setan bisu. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wala tanhaunna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. La yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, kalau kamu diam, kamu biarkan orang berzina, kamu biarkan orang makan riba, kamu biarkan orang minum khamar, kamu biarkan orang buka aurat, dan kamu diam karena ingin cari selamat. La yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, Allah turunkan hukuman. Summa tad'unahu, lalu setelah itu kamu angkat tangan berdoa, fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan. Hukumannya dalam bentuk azab, hukumannya dalam bentuk doa tidak dikabulkan. Dosanya adalah diam, melihat kebatilan. Kalau tidak sanggup untuk melarang orang berbuat batil, paling tidak jangan bertepuk tangan melihat kebatilan. Siapa yang menonton kebatilan-kebatilan itu sehingga viewernya menjadi berjuta-juta? Siapa yang memotivasi jempol ketontonan maksiat itu sehingga pelaku maksiat semakin bersemangat? Ini introspeksi diri kita. Kita mungkin merasa tidak berdosa karena kita tidak melakukan dosa yang menurut kita dosa. Padahal sebenarnya kita sudah melakukan dosa, yaitu dosa diam, melihat kemungkaran merajalela. Poin yang kedua, la yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yashtakuha. Demam, sakit, risau, gundah gulana, kesulitan hidup, duri menusuk tapak kaki, sebenarnya hanyalah cara Allah supaya kamu dibersihkan dari dosa-dosa. Poin yang kedua adalah dia datang hanya ingin membersihkan dosa kita. Pertama sebagai azab, kedua penghapus dosa, yang ketiga sebenarnya namamu, namaku, nama kita sudah tertulis di dalam surga Jannatul Firdaus. Tapi ternyata amalnya kurang, sedekahnya kurang, salat sunatnya kurang, zikirnya kurang. Untuk melengkapi supaya cukup syarat, maka diberi peluang namanya ibadah. Bukan ibadah badan, bukan ibadah uang, bukan ibadah yang meneteskan darah perang syahid, tapi ibadahnya ibadah hati, yaitu sabar. Kalau kau sabar, maka balasannya jadi penuh. Yang sebelumnya amalmu cuma 7 on setengah, dengan sabar jadi 1 kilo. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Maka orang yang sabar diberikan balasannya jadi penuh, cukup syarat untuk masuk surga Jannatul Firdaus. Ada orang-orang yang diberikan Allah ujian hatta tamshi 'alal ardi makanan 'alaihi khati'ah, sampai dia berjalan di atas muka bumi ini tidak ada dosanya sama sekali. Dosa sedikit demam, dosa sedikit sakit kepala, dosa sedikit susah, dosa sedikit sulit, sehingga orang melihat ini orang kok kena kutukan, padahal tidak. Allah sayang dengan dia. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau sayang kepada sekelompok orang, dia uji orang itu sehingga orang itu bersih dari dosa, dia punya sabar, diangkat derajatnya,
dan hatinya tak pernah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu ada kemungkinan sebagai azab, ada kemungkinan sebagai penghapus dosa, ada kemungkinan sebagai pengangkat derajat, ada kemungkinan sebagai pelengkap amal syarat cukup untuk masuk surga. Lalu di antara yang 4 ini, kalau saya demam, misalnya saya demam, apakah demam saya itu sebagai azab, atau demam itu sebagai penghapus dosa, atau demam itu sebagai pengangkat derajat, atau demam itu sebagai pelengkap untuk cukup syarat masuk surga Jannatul Firdaus? Ada 4 kemungkinan. Maka di antara 4 ini mana? Introspeksi diri. Setelah introspeksi diri, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana inda husni zonni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Adapun yang menimpa saudara kita yang ada di Kalimantan, padahal mereka orang-orang yang taat, orang-orang yang memuliakan ulama, orang-orang yang menghormati, dan di sana banyak wali-wali Allah. Yang ada di Sulawesi, orang Sulawesi juga orang-orang yang taat. Kenapa terjadi? Kita husnuzon kepada mereka. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat saudara kita. Jangan karena sibuk membahas apakah itu azab, apakah itu, sampai kita lupa menolong. Padahal kewajiban kita sebagai umat, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhih. Allah akan tetap menolong seorang hamba selama hambanya itu mau menolong saudaranya. Mereka yang sudah diuji Allah dengan banjir, diuji dengan gunung meletup, diuji dengan macam-macam, sudah jelas sabarnya. Lalu kita, apa sabar yang sudah kita lakukan? Mereka sabar menerima musibah. Kita ujiannya juga, apakah sabar mengirimkan beberapa penghasilan di tengah kesulitan? Sabarkah mentransfer? Sabar mereka menerima musibah. Sabar kita adalah sabar melawan keinginan untuk shopping, untuk belanja, dikalahkan keinginan ini demi untuk menolong saudara-saudara kita. Dan itulah sabar yang lebih tinggi daripada sabar menerima ujian cobaan. Demikian, wallahu a'lam bishawab.